adik-adik sekalian. Selamat jumpa di channel pembelajaran IPA. Kali ini kita akan membahas tentang plantae atau dunia tumbuh-tumbuhan. Pada pertemuan ini kalian diharap dapat mengerti ciri-ciri tentang tumbuhan. Oke, kita langsung masuk ke materi selanjutnya. Ciri-ciri plantae. Nomor 1 adalah organisme eukariotik. Yang kedua bersifat multiseluler. Yang ketiga memiliki klorofil atau organisme fotosintetik. Yang keempat memiliki dinding sel. Pengelompokan plantae dikelompokkan menjadi dua, yaitu Atraxeophyta dan Thrasceophyta. Atraxeophyta adalah tidak memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Contohnya Bryophyta atau lumut. Sedangkan Thrasceophyta adalah tumbuhan yang memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Contohnya Pteridophyta atau paku-pakuan dan Spermatophyta atau tumbuhan berbunga. Bryophyta atau tumbuhan lumut. Ciri-ciri tidak memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Pengangkutan dengan cara difusi seluruh tubuh tumbuhan. Tumbuhan non-kormophyta atau tidak memiliki akar, batang, dan daun sejati. Yang ketiga merupakan tumbuhan perintis. Yang keempat merupakan tumbuhan makroskopis. Yang kelima fotoautotrof, dapat berfotosintesis. Yang keenam hidup di tempat lembab. Ini contohnya lumut ya, kalian sudah setiap saat menemui lumut, bisa ketemu di batu-batuan ataupun di batu bata. Disebut tumbuhan perintis karena dapat tumbuh di batu-batuan, sehingga nanti batunya menjadi melapuk dan bisa ditumbuhi oleh makhluk hidup yang lain. Sekarang cara berkembang biak. Yang pertama aseksual, yaitu dengan spora. Aseksual. Seksual, yaitu penyatuan sel gamet, mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi gametofit penghasil sel gamet dan sporofit penghasil spora. Generasi dominan pada lumut yaitu generasi gametofit. Ini gambarnya skema pergiliran keturunan pada lumut. Metagenesis pada tumbuhan lumut. Spora tumbuh menjadi benang-benang protonema. Benang-benang protonema tumbuh menjadi tumbuhan lumut. Tumbuhan lumut menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium gamet jantan menghasilkan spermatozoid, sedangkan archegonium atau gamet betina menghasilkan sel telur. Nah, fase ini disebut fase gametofit karena menghasilkan gamet. Persatuan antara sel sperma dengan sel telur menghasilkan sigot. Jadi 2N ya. Sigot tumbuh menjadi sporogonium. Sporogonium menghasilkan spora.
spora, jatuh di tempat lembab, akan tumbuh menjadi benang protonema dan selanjutnya. Itu skema pergiliran keturunan pada lumut. Cukup jelas ya. Sekarang klasifikasi. Yang pertama, lumut hati atau Hepaticopsida. Bersifat heterotalus. Antheridium dan Archegonium terpisah. Antheridium itu sel kelamin jantan, Archegonium itu sel kelamin betina. Contoh lumut hati: Marchantia spesies dan Regia nutans. Ini gambarnya ya. Ini Antheridium, Archegonium terpisah. Berikutnya lumut tanduk atau Anthoceratopsida, bersifat homotalus, yaitu Antheridium dan Archegonium berada dalam satu individu. Contohnya Anthoceros spesies. Ini gambarnya ya. Cukup jelas ya. Kita lanjutkan. Lumut daun atau Bryopsida atau musni. Lumut daun bersifat homotalus. Homotalus adalah Antheridium dan Archegonium berada dalam satu individu. Antheridium itu sel kelamin betina jantan, Archegonium sel kelamin betina. Kelamin jantan, betina, yang Archegonium, yang jantan Contoh lumut daun yaitu Sphagnum spesies, Polytrichum spesies. Ini gambarnya ya. Ini gametophyte, penghasil gamet sel kelamin. Ini sporophyte, sifat spora. Ini kotak-kotak spora namanya sporanium. Seta, Histolon, yang jalan, Irisoid, semacam akar. Nah, kalau diperbesar ya, kecil bentuknya kalau dilihat pakai mikroskop. Kalau di sekolah manfaat lumut merupakan tumbuhan perintis. Pioner, menyerap air, menahan erosi, obat hepatitis, dan sebagai pembalem. Oke. Sekarang tumbuhan paku atau Pteridophyta. Kamu sudah setiap saat melihat ciri-ciri tumbuhan paku: memiliki pembuluh, xilem dan phloem. Tumbuhan Cormophyta memiliki akar, batang dan daun sejati. Yang keempat, makroskopis. Jadi bersifat makroskopis itu tidak usah dilihat pakai mikroskop. Yang keempat, fotoautotrop atau fotosintesis, dapat membuat makanan sendiri. Bersifat higrofit, hidup di tempat yang lembab. Hidrofit, hidup di perairan. Dan epifit, hidup menempel pada tumbuhan
paku itu bagus-bagus, bahkan bisa untuk tanaman hias. Oke. Nah, sekarang cara berkembang biak. Nah, lumut itu ada berkembang biak secara aseksual dan seksual. Aseksual dengan menggunakan spora, aseksual. Dan seksual adalah penyatuan sel gamet. Mengalami metagenesis atau pergiliran keturunan antara generasi gametofit penghasil sel gamet dan sporofit penghasil spora. Generasi dominan pada lumut adalah generasi sporofit. Yang nampak jelas kita lihat adalah generasi sporofit. Ini skema pergilirannya ya. Kalau kamu lihat di balik daun ada bintil-bintil berwarna coklatan, ini adalah spora, tak spora. Kalau kita lihat di bawah mikroskop akan kelihatan sekali. Nah, ini fase sporofit, kelihatan sekali. Nah, yang ini yang sporofit. Ya. Bawah ini gametofit tapi tidak begitu utara. Kita tidak bisa, tidak biasa. Oke, kita lanjutkan. Metagenesis pada tumbuhan paku sama seperti pada tumbuhan lumut tadi ya, hanya bedanya ini sekarang spora jatuh ke tempat yang sesuai akan tumbuh menjadi protalium. Nah, protalium ini menghasilkan antheridium dan archegonium. Antheridium itu kelamin jantan, archegonium kelamin betina. Antheridium menghasilkan spermatozoid, di sifatnya N. Archegonium menghasilkan sel telur, sifatnya 1N. 1N itu maksudnya gennya 1N. Nanti kalau di SMA akan dibahas secara detail. Kemudian sperma membuahi sel telur menghasilkan zigot. Zigot tumbuh menjadi tumbuhan paku. Tumbuhan paku menghasilkan spora, sporangnium. Sporangnium itu yang ada di belakang daun coklat. Nah, sporangnium di kotak spora ya, menghasilkan spora. Spora. Nah, ini yang atas ini namanya fase gametofit, menghasilkan gamet. Sedangkan yang bawah ini namanya fase sporofit, menghasilkan spora. Oke, jelas ya? Kita lanjutkan klasifikasi pada tumbuhan paku. Yang pertama, paku purba atau psilopsida bersifat homospora. Jadi satu ya, menghasilkan satu jenis spora yang sama. Contohnya Psilotum spesies dan Rhino spesies. Ini contoh gambarnya. Gambar Psilotum. Paku kawat. Nah, ini pernah lihat sebetulnya tumbuhan paku ya. Paku kawat atau Lycopsida umumnya bersifat heterospora, menghasilkan dua jenis spora yang berbeda ukurannya, yang dapat dibedakan spora jantan dan spora betina. Contohnya Lycopodium spesies dan Selaginella spesies. Paku ekor kuda atau Sphenopsida bersifat spora peralihan, menghasilkan dua jenis spora berukuran sama, tapi dapat dibedakan spora jantan dan spora betina. Contohnya Equistip sp. Paku sejati atau Pteropsida bersifat heterospora, menghasilkan dua jenis spora yang ukurannya berbeda.
merupakan spora jantan dan spora betina. Contohnya Marselia screnata, Adiantum suneatum, Asola pinata. Ini gambarnya ya, gambar paku sejati. Kita lihat di sekitar kita banyak ya, ini yang biasa untuk hiasan di depan rumah. Ada supler paku sejati ya namanya ya. Manfaat sebagai bahan makanan untuk sayuran bisa ya, sebagai obat luka, sebagai pupuk, sebagai tanaman hias. Paku namanya paku apa ya? Paku namanya simbar menjangan. Oke. Sekarang tumbuhan spermatopita atau tumbuhan biji. Kita masuk ke spermatopita atau tumbuhan biji. Ciri-ciri: memiliki pembuluh, xilem dan floem. Yang kedua, tumbuhan Cormopita memiliki akar, batang dan daun sejati. Makroskopis, jadi bisa dilihat langsung pakai mata telanjang. Berikutnya foto autotrop. Berikutnya habitat umumnya di darat, tapi ada pula yang di perairan. Oke. Sekarang manfaat. Sekarang reproduksi atau berkembang biak. Reproduksinya mengalami dua proses, yaitu polinasi atau penyerbukan, menempelnya serbuk sari pada kepala putik. Penyerbukan. Kedua, fertilisasi atau pembuahan, penyatuan sel telur pada bakal biji dengan inti yang berasal dari serbuk sari, umumnya mengalami pembuahan ganda. Sekarang klasifikasi. Spermatopita dibagi menjadi dua, gimnosperma atau biji terbuka dan angiosperma biji tertutup. Gimnosperma dibagi menjadi 4, Sirradinae, Coniferinae, Gnetinae, Hingoinae. 4. Kemudian angiosperma biji tertutup dibagi 2, dikotil dan monokotil. Oke, kita lanjutkan. Gimnosperma. Gimnosperma memiliki ciri-ciri: 1. Berakar tunggang, batang tegak lurus bercabang. Kedua, tidak memiliki bunga sesungguhnya, membentuk strobilus yang terpisah antara jantan dan betina. Umumnya berkelamin tunggal atau dioecious. Jarak waktu penyerbukan dan pembuahan relatif panjang, dapat mencapai 2 tahun. Banget ya. Dibagi menjadi Cisadinae, Cisadinae, Sikasrupi, pakis haji, sering bukan pakis haji, itu bukan termasuk palma ya, pakis haji bukan sperma. Yang kedua Coniferinae, ini contohnya Pinus mercusi, cemara, Yang berikutnya Gnetinae, yaitu Nemon atau melinju. Nah, ini contoh yang ketiga. Yang keempat Ginkgoniae. Ginkgoniae
inai. Contohnya Bintio biloba. Kita lanjutkan di gambar gimnosperma. Sikas rumpi. Ini pakai saji ya. Itu Gnemon melinjo, buat melinjo. Ini tumbuhan cemara, pinus. Jelas ya. Bintio biloba. Oke, 17 kita lakukan angiosperma. Sperma atau sperma. Angiosperma memiliki ciri-ciri: 1. Berakar tunggang atau serabut. Memiliki bunga, umumnya berkelamin ganda atau monozigus. Jarak waktu penyerbukan dan pembuahan relatif singkat. Dibagi menjadi dua, yaitu monokotil dan dikotil. Monokotil P1, dikotil P2. Oke, ini perbedaannya ya. Perbedaan dikotil dan monokotil. Dikotil akarnya tunggang, monokotil akarnya serabut. Keping biji atau kotiledon. Kotil 2 buah, monokotil 1 buah. Jenis tulang daunnya dikotil menyirip jari. Sedangkan pada monokotil sejajar atau bentuk pita. Kemudian kelopak bunga. Kelipatan kelopak bunga pada dikotil 4 atau 5. 4 sampai 5 kelipatan. Kalau monokotil itu kelipatan kelopak bunganya 3. Pembuluh angkut. Dikotil teratur, monokotil menyebar. Ini gambarnya ya. Ini keping biji. Keping biji dikotil belah 2, monokotil keping 1. Dikotil akar tunggang, akar serabut. Ini batangnya memiliki kambium sehingga pembuluh angkutnya teratur. Sedangkan pada monokotil tidak teratur. Gambarnya ya. Batang. Daunnya ini menjari, mirip ini pada dikotil. Ini pada monokotil daunnya sejajar atau berbentuk seperti kita. Nah, sekarang kelopak bunga. Pada tumbuhan dikotil kelipatan 4 atau kelipatan 5. Sedangkan pada tumbuhan dikotil kelopak bunganya kelipatan 3. Nanti kamu lihat. Oke, jelas? Sekarang bunga. Bunga sempurna. Alat perkembangbiakan lengkap. Ini butik dan benang sari. Butik ini betina, benang sari ini jantan. Bunga tidak sempurna. Alat perkembangbiakannya tidak lengkap. Tidak memiliki butik atau benang sari. Dia hanya memiliki salah satunya. Bunga tidak sempurna. Bunga lengkap adalah memiliki mahkota, kelopak, butik, dan benang sari. Sedangkan bunga tak lengkap tidak memiliki salah satunya. Ini gambarnya. Ini gambar benang sari, tangkai sari. Ini gambar kepala putik, tangkai putik, bakal buah.
gambar bakal biji. Ini kelopak bunga. Ini dasar bunga. Jelas ya? Oke, terima kasih. Sampai di sini. Semoga kalian sukses selalu. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.